Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih sudah bergabung dan bersama dengan AW Channel, Arno Wirjologito Official Channel. Saya mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang boleh saya terima. Kami terima semuanya, baik dalam doa, daya, dana, dukungan moral, apapun itu. Saya percaya biarlah berkat Tuhan berlimpah atas Bapak Ibu saudara sekalian. Hari-hari saya sudah menerima banyak pertanyaan dan saya sudah mengumpulkan. Kelak tahun depan mungkin kita akan membuat sebuah pengajaran lengkap terkait dengan pertanyaan tersebut. Hari-hari ini sampai tahun ini mungkin akan menata dulu basic-basic supaya langkah kita bisa sama. Agak sedikit lambat bagi mereka yang sudah advance, tetapi tidak apa-apa, biar kita sama-sama punya pola pikir yang setara dan serupa dulu. Saya percaya biarlah ini terus akan menjadi langkah kita bersama untuk mengenal isi hati Tuhan lebih lagi. Tetap bersama dengan AW Channel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, kita berdoa, Bapa Surga dalam nama Tuhan Yesus, Kau mengurapi kami, memimpin kami, beri kami hikmat pengertian, supaya kami terus ada dalam Tuhan dengan penuh semangat seperti kasih karunia pada dalam hidup kami. Roh Kudus cengkram kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, Kau lah upah kami yang sangat amat besar. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, senang sekali boleh berjumpa di waktu yang baru, tahun yang baru, yang penuh dengan semangat. Dan saya pernah berjanji bahwa pertanyaan Bapak Ibu ke Facebook, ke Instagram, ke email, juga YouTube, juga berapa yang ada mengirim ke tim, kami sudah compile jadi satu. Memang tidak semua terjawab karena mungkin ada yang bersamaan, topiknya sama, pola pertanyaannya sama, ya akan digabung jadi satu. Tapi saya akan berusaha menjawab sedapat mungkin apa yang jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian supaya lebih jelas begitu. Nah, tim sudah merangkum dalam beberapa pertanyaan. Saya akan menjawab satu persatu dari pertanyaannya akan muncul di tayangan pertanyaannya dan jawabannya akan muncul juga. Anda boleh nikmati. Pak Dodot, jadi dalam seri algoritma yang ketiga ada tulisan Tasufu, gitu ya. Ini, terus begini. Nah, ini loh di sini angka 2-nya. Nah, Tasufu. Karena kalau mana tuh bet Pak? Lah kalau bet kan begini, ini bet. Kalau begini fat, gitu. Ini di sini. Oke. Berikutnya ya. Bu Susan, jadi Musa seakan-akan tidak masuk tanah perjanjian. Baik, saya pernah menjelaskan juga terkait bahwa Musa mungkin melihat yang namanya tanah perjanjian sorgawi. Puji Tuhan. Tapi ingat, pada pertemuan Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi, di mana Petrus, Yohanes, Yakobus menjadi saksinya, di sana ada Musa dan Elia. Berarti Musa itu masuk tanah perjanjian. Kan kaki Musa di bukit itu menjejakkan kaki di situ. Berarti sebenarnya Musa masuk. Nah, kalau kita melihat seperti ini, hilanglah rasa penasaran kita terkait dengan kenapa Tuhan tega seperti itu. Puji Tuhan. Pak Billy, jadi sharing mengenai mimpi. Bapak Ibu, mohon maaf, kalau soal mimpi tentu saja begini. Untuk saya bisa memahami mimpi Bapak Ibu, tentu saja tidak bisa melewati yang namanya menulis teks seperti ini. Perlu ngobrol, saya perlu tahu background, saya perlu tahu kapan Bapak dapatnya, kapan di waktu pada saat apa, ada rencana apa hari itu, apakah sering mimpi seperti ini terjadi dalam hidup Bapak. Nah, ini semua akan memberikan sebuah konklusi. Karena kalau cuma mimpi melihat begini, tapi jangan kecil hati bahwa saya sudah mendapat mimpi model seperti ini, cerita dari beberapa orang yang konseling sudah banyak sekali. Berdoa sama Tuhan, minta sebuah penyingkapan artinya. Perlu lebih banyak sebuah komunikasi untuk saya bisa mengerti, tanda kutip, minta tuntunan Tuhan untuk bisa mengartikan. Begitu, Pak.
Ibu Wina, ya tidak semua yang ada di arsitektur mendukung, tentu saja tidak. Karena kan mereka membuat sebuah lambang sebagai penanda kehadiran. Tetapi kan kita bekerja di muka bumi, kalau kita mau bilang semua pekerjaan di muka bumi juga banyak sekali dikuasai oleh kendali dari kubu kelompok mereka. Yang penting hati sama Tuhan terus dan tidak nyimpang kiri kanan, saya percaya tetap menyembah Tuhan. Itu semua cerita tadi, itu hanya sebagai sebuah penanda asal informasi ini kita mengerti. Jadi kalau ada sesuatu kita bisa berjaga-jaga. Demikian. Pak Heri, waduh, ini kalau orang Yahudi namanya remes, yaitu adalah mulai melihat tanda-tanda simbol-simbol yang ada di Alkitab. Betul, semua angka ada artinya, tapi ingat bahwa angka itu akan bicara mengenai sebuah konteks yang panjang. Kita tahu orang Yahudi berkata 5 adalah anugerah. Apa artinya? Tuhan sudah kasih anugerah, baik kepada 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Ingat, bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah kepada 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Itu artinya bahwa anugerah itu diterima oleh semuanya. Tapi ada yang meresponi dengan benar, ada yang tidak. Oleh karena saya berdoa, kita semua meresponi yang benar, Bapak juga, saya juga. Arti-artinya memang mungkin ada, tapi kita harus melihat sebuah konteks. Itu dulu, Pak. Ibu Leon, jadi coba andaikan sebentar waktu Ibu melihat menonton film seri atau sinetron. Keluarga A dibahas, pindah keluarga B dibahas, keluarga C dibahas, akhir tengah cerita ada keluarga A dan B, ada koneksinya, endingnya semua akan menjadi sebuah gambaran yang utuh. Jadi ada A, B, C, semuanya bertumbuh bersama-sama, saling terkait. Oleh karena itu memang yang namanya fokus, yang namanya mulai terbuka, mengulang kembali itu penting. Karena saya percaya bahwa justru cara ini yang dipakai pendekatannya supaya bisa lebih belajar lebih luas. Karena kalau belajarnya satu urut terus kadang-kadang ada yang sudah advance, pengen lebih cepat, kalau ada yang pengen lebih lambat, berbagai macam. Jadi pola yang saya sampaikan seperti itu. Kalau boleh, Ibu Leon boleh melihat kembali preview pertama dari pembukaan channel AW, yaitu ada di 1 Oktober, tanggalnya kalau nggak salah. Saya ada di kursi duduk dan saya bercerita. Nah, itu polanya akan dipakai untuk bisa mendapatkan manfaat yang terbaik waktu mendengarkan pengajaran ini. Tuhan memberkati. Shalom, Pak Ray Torres. Jadi begini, apakah terkait Mazmur 22 untuk para tamu? Saya sudah membaca Mazmur 22 ayat 11 sampai 14. Ini terkait dengan keluh kesah Daud waktu dia mengalami tekanan dari orang-orang di sekelilingnya. Dan kisah ini ternyata akan digenapi nanti dalam pribadi Tuhan Yesus, di mana orang Romawi, imam-imam kepala juga melakukan hal yang sama. Apa hubungan jadi para tamu? Yang diundang itu adalah orang-orang yang mau mengaku Yesus sebagai Tuhan. Saya tidak melihat sebuah korelasi, sementara itu dulu. Pak Ray. Shalom, Bapak Ibu, Dancing Friends. Kalau boleh ke depan, tolong ada namanya supaya saya bisa menyapa dan tim bisa mengumpulkan, bisa masuk ke dalam list. Terkait dengan yang namanya adalah 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak, soal minyak, jangan lewatkan sebuah pelajaran soal minyak dan anggur. Di situ ada pelajaran mengenai hal-hal yang baik, apa arti minyak, apa arti anggur, versi bukan pasti benar, tapi alternatif dari jawaban itu. Nanti Bapak dan Ibu bisa dengarkan lagi rekamannya dengan judul adalah minyak dan anggur. Tuhan memberkati. Shalom Pak Andi. Kalau melihat cerita analogi sebuah pernikahan dalam kultur Yahudi dengan pernikahan anak domba, kelihatannya apa Bapak tanyakan sudah jelas.
Nah, saya tahu bahwa mungkin pendapat ini, opini ini mungkin berbeda, tapi renungkan saja. Andai kata pola pikir ini yang dipakai, puji nama Tuhan, janji Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Shalom, Pak Victor. Di YouTube ada begitu banyak cerita mengenai kerja tim yang dibuat dengan dikepalai oleh Profesor Ron Wyatt. Tahun 82 dia mulai untuk melakukan eksplorasi. Dan saya percaya bahwa bisa membuka YouTube karena tentu saja cerita penemuan tabut Allah yang ada di Yerusalem dan ternyata tidak pergi sampai ke Ethiopia itu dijelaskan dengan rinci dalam di YouTube tersebut. Nah, saya mendukung Bapak Ibu, Pak Victor juga untuk membeli bukunya atau juga melihat YouTube-nya karena jauh lebih lengkap dengan foto-foto dan saya juga merasa bahwa saya akan terbatas sekali untuk menceritakan karena foto-fotonya tidak ada pada saya. Saya ada bukunya tapi Ron Wyatt lebih jelas dengan timnya menjelaskan. Saya percaya Bapak Ibu bisa mengambil dari YouTube, sekarang sudah tersebar di mana-mana, lebih mudah. Bu Yeni, dengan fenomena yang ada sangkakala di langit segala hal, saya percaya bahwa ini kembali kepada kita masing-masing. Saya juga pernah mendapatkan sebuah cerita yang mirip, dan ini sudah beberapa kali, termasuk yang paling mengejutkan yang mungkin sedikit viral adalah apa yang dialami oleh saudari Lala Wanma di Papua. Bagaimana dia melihat sangkakala, mendengar itu, dan melihat bagaimana Tuhan mengajak dia, membawa dia untuk mengalami hal-hal spiritual dalam kehidupannya. Nah, benar apa tidak? Kembali kepada sebuah keyakinan. Kalau saya, setiap kali apa yang disampaikan, saya akan membaca firman Tuhan, dan tentu saja ingat bahwa pengalaman-pengalaman rohani seperti itu levelnya tidak pernah lebih tinggi daripada firman Tuhan Alkitab. Oleh karena itu, jadikan sebagai sebuah pelengkap supaya iman semakin kuat dalam Tuhan. Bu Taviani, ya kita maunya seperti itu, dibasmi habis dan kita nggak perlu bersusah payah. Tapi kan ingat bahwa Tuhan ingin sebuah hubungan. Boleh diikuti kembali dalam EW Channel, ada sebuah pengajaran yang berjudul adalah Mishkan atau Tabernacle di sana, hubungan dengan Tuhan. Nah, untuk bisa sebuah hubungan tentu saja ada sebuah rencana. Tidak bisa yang namanya orang itu dipaksa, ada free will. Jadi Tuhan bisa nggak membuat manusia itu untuk menyembah dia terus dipaksa seperti robot? Bisa, tapi bukan itu tujuannya. Ada sebuah rencana kasih Tuhan, rencana yang besar kasih Tuhan yang harus dinikmati oleh umatnya dalam sebuah hubungan. Dua pihak ada hubungan. Dan itu tentu saja harus melewati sebuah proses yang panjang. Karena memang Adam hari ini sudah memilih untuk menjauh daripada Tuhan. Jadi ini sebuah proses panjang, tapi dari sinilah kita bisa melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, one time saja. Nah, ini juga mohon bisa gunakan nama yang jelas supaya saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih dikatakan bahwa Tuhan tidak mengejar dalam pencobaan? Ya masalahnya kita ada free will. Free will itu penting. Manusia disebut manusia karena dia punya free will. Malaikat sudah dicabut oleh free will-nya semuanya. Dan untuk bisa berhubungan sama Tuhan perlu free will. Nah, ini adalah konsekuensi free will. Anda dan saya tuh punya pilihan hidup yang bisa ke kiri atau ke kanan. Jadi kesejatian Tuhan dalam hidup manusia adalah free will. Manusia, budak bukan manusia hari itu karena nggak punya free will. Nah itulah inti kenapa sih kita nggak mencegah dalam pencobaan. Justru sebuah hubungan dimulai dengan sebuah anugerah yang besar. Tuhan sudah bicara sama Adam. Jangan bilang Tuhan tidak mencegah Yudas. 4 kali Tuhan bicara kepada Yudas. Tapi kembali pada free will manusia. Shalom Pak Erik. Wah, kalau saya membaca pertanyaan ini, kelihatannya ini adalah pernikahan pola gaya zaman sekarang. Ini yang terjadi adalah dalam pola Yahudi.
Persiapan yang dibuat itu bukan saja persiapan kayak make up, bukan. Tapi persiapan untuk dirinya dibersihkan, disucikan. Dia mulai berpikir, fokusnya sekarang bukan gadis lagi yang bebas, tapi dia sudah terikat pada tunangannya. Dia harus berpikir memperlengkapi dirinya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Dan tolong bedakan, budaya ini sudah ada budaya pada zaman ribuan tahun yang lalu. Mungkin nggak seperti zaman sekarang, apa nunggunya ya? Karena sekarang sudah ada yang namanya karyawan, ada yang namanya kemudahan teknologi, akan berbeda sekali. Tapi itu yang terjadi pada zaman dahulu. Pak Yohan, puji nama Tuhan, senang mendengar komen Bapak. Ya, bolanya akan tanggung dan mungkin tanggung sekali. Tujuan saya cuma satu, supaya kita belajar bersama-sama. Karena sudah banyak yang memberikan sebuah firman dan gampang dicerna. Bapak Ibu bisa membuka rekaman saya atau khotbah saya di channel-channel yang lain, di mana saya berkhotbah, mungkin lebih gampang mencernanya. Tapi di AW Channel, saya ingin supaya kita sama-sama belajar. Puji Tuhan. Bapak Ibu at Glass Fund, mau gemuk, mau kurus sedikit, yang penting sukacita, sejahtera, dan Tuhan bersama dengan kita senantiasa. Haleluya. Bu Foni, bisa diartikan banyak hal terkait dengan hubungan Israel yang sudah mencair dan sampai hari ini rekaman ini dibuat sudah ada Maroko yang ingin menjalin sebuah hubungan. Bahkan pernah ada isu Indonesia digadang-gadang untuk membuka hubungan. Saya melihat ini sebagai sebuah perjanjian yang ada di Timur Tengah. Apakah kaitannya dengan masuknya dana besar? Diharapkan begitu, tapi saya lebih melihat dari sisi Alkitabnya saja. Bahwa biarlah dunia mengalami semua anugerah berkat besar, tapi satu hal, tugas kita berarti harus semakin cepat diselesaikan. Oleh karena kita melihat perjanjian ini sebagai satu hal yang signifikan. Kasih perhatian lebih kepada perjanjian damai, entah mau Trump, entah Biden, yang penting kita lihat perjanjiannya. Puji Tuhan. Shalom Pak Dek, saya akan coba pertimbangkan untuk satu pertanyaan setiap saat. Hari ini mungkin ada sedikit langsung banyak pertanyaan karena sedang mengumpulkan dari tahun lalu. Puji Tuhan. Shalom Pak Dedi. Jadi Ratu Selatan itu bicara mengenai Ratu Sri Kendek yang ada dari Ethiopia yang zaman Salomo waktu itu. Tidak bicara mengenai Nyi Roro Kidul. Kenapa? Alkitab itu bersifat universal. Kalau dibahas hanya Nyi Roro Kidul, berarti yang tahu cuma orang Jawa saja. Jadi bukan itu. Kembali kepada cerita yang Salomo pada masa itu. Shalom, Bapak Ibu Koala. Waduh, ini harus pakai nama asli supaya enak memanggilnya. Jadi, firman Tuhan biarkan tersebar dengan baik. Saya percaya bahwa kita semua mendukung untuk tersiarnya semua firman sampai ke ujung muka bumi, pertobatan, firman, Injil Kerajaan sampai ke ujung muka bumi. Dan saya percaya juga semua masih dalam koridor etika Tuhan. No worry about that. Shalom Pak Kevin. Ya, tim memutuskan untuk membuat itu karena memang beberapa tempat sudah pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau saya sebetulnya kita adalah hamba-hamba Tuhan yang memegang teguh etika firman Tuhan. Jadi biarlah ini dipakai untuk sama-sama enak supaya dalam pembelajaran ini tidak pernah ada gangguan apapun.
Shalom Pak, Life Story. Bapak atau Ibu, lain kali bisa gunakan nama supaya saya bisa menyapa. Kenapa orang Kristen ibadat hari Minggu? Tidak. Orang seperti kita, ditebus darah Tuhan Yesus, kita beribadah, Bapak Ibu Anda dan saya, tidak beribadah hari Minggu. Kita beribadah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Setiap hari, setiap saat. Jangan terjebak untuk membahas mengenai kenapa pindah hari Minggu dan hari Sabtu atau hari Jumat. Karena saya dan Anda itu orang yang beribadah setiap saat tidak lihat hari. Setiap saat tanpa melihat hari. Selalu beribadah kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu pencari bakat. Wah, panjang pertanyaannya, saya harap bisa memberikan nama yang jelas ke depan supaya tim bisa merekap. Semua mimpi, penglihatan, hal-hal profetik harus diuji oleh firman Tuhan. Terkadang memang tidak mudah, Anda harus membuka Alkitab, dan kadang-kadang ada hal-hal yang memang sulit untuk kita bisa pahami. Tapi satu hal, Bapak Ibu, ingat bahwa apapun yang terjadi dalam profetik, mimpi, penglihatan, nubuatan tidak pernah lebih tinggi daripada firman Tuhan. Atau dipercaya apa tidak? Nah, ini adalah hal yang baik supaya kembali membuka firman Tuhan. Mungkin adalah sebuah pemicu supaya engkau dan saya lebih suka buka firman Tuhan menulis. Melihat, membaca, kembali, mengulik kembali. Jadi jangan segera menerima, tapi harus diuji. Tetap diuji. Layak diterima apa tidak? Kita tunggu waktunya saja. Pak Nus membahas soal Kabala. Dalam setiap pembahasan saya harus melihat manfaat utamanya. Jadi bukan melulu terkait dengan sebuah pengetahuan. Jadi pengetahuan untuk kita lebih dekat sama Tuhan, lebih bisa mengerti isi hati Tuhan, itu akan direkam. Tetapi untuk hal-hal yang hanya untuk kepentingan pengetahuan, mungkin akan ada direkam dalam porsi yang sangat kecil sekali. Tapi mengingat bahwa kita sedang dalam kondisi berlari cepat untuk mengakhiri waktu ini, mungkin prioritasnya tidak akan sampai ke sana dulu. Tapi doakan saja, siapa tahu kita bisa bahas ke depannya. Shalom, Pak Master Pro. Namanya juga simbol, dibuatnya juga tidak ada keinginan, tendensi untuk ke sana. Kalau mirip, ya dilihat lagi juga pasti berbeda. Kalau sekilas mirip, tergantung persepsi orang. Saya pikir sih, ya itu kan sebenarnya cuma singkatan dari e-wisdom. Sebuah hikmat yang ada. Ya juga ada bilang AW Channel. Ya kebetulan pertamanya itu. Tapi bisa sama ya, puji nama Tuhan. Mirip, ya saya lihat sih nggak mirip ya. Tapi ada yang bilang, Anda bilang mirip, ya yang penting substansinya. Puji nama Tuhan. Shalom Pak Franky. Oke, ini masalah kata dam dengan M. Sofit terakhir. Bukankah saya sudah di rekaman tersebut jelas? Di atas saya menulis dam tanpa Sofit mem, tapi bawahnya saya sudah mengganti. Kan saya sudah bilang bahwa ini ada ganti di bawah. Coba bisa diulang lagi. Sudah tidak ada kesalahan dalam rekaman tersebut. Bisa dicek ulang. Terima kasih Pak. Bapak atau Ibu Eka Sakti, soal frekuensi itu pernah dibahas di channel sebelah kalau nggak salah, yang dimana saya berkhotbah juga. Seru sih, saya butuh waktu yang agak panjang karena kan harus ada seorang pemain keyboard yang paham atau pemain gitar yang paham untuk bisa membedakan frekuensinya dan arti-artinya. Didoakan saja, siapa tahu kita bisa bahas lebih panjang lagi. Shalom, Bu Stefani. Jadi Elia itu turun ke bumi sebagai Yohanes Pembaptis. No, Elia adalah nabi terbesar kedua di Israel.
Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan Tuhan Yesus. Jadi orang Yahudi percaya Elia itu adalah orang yang dipakai untuk membuka jalan supaya umat kembali kepada Tuhan. Dia dikenal sebagai the prophet of temple, nabi bait suci. Nah, Elia itu kuat kuasanya itu diyakini akan terus ada sampai ke akhir zaman. Nah, kenapa? Karena kitab Maleakhi menulis seperti itu. Nah, Yohanes Pembaptis dipercaya sebagai orang yang membuka jalan Tuhan sehingga harus punya kuat dan kuasa Elia. Bagi orang Indonesia atau orang Kristen, Elia adalah seorang nabi, tapi tidak terlalu dibahas. Tapi bagi orang Yahudi, Elia jelas sekali. Mereka meyakini kalau Elia sudah muncul dalam penglihatan, dalam mimpi, dalam segala hal, secara profetik, berarti Mesias terjanji sudah mau dekat. Yohanes Pembaptis adalah orang yang berbeda dengan Elia, tetapi orang ini, Yohanes Pembaptis, adalah orang dengan kuat kuasa Elia. Cerita ini mungkin akan terjadi sama dengan kitab Wahyu. Dua saksi Allah. Apakah itu Elia dan Musa? Apakah Elia dengan Henok? Atau Henok dengan Musa? Apakah Elia, Henok, Musa yang zaman dulu hidup lagi? Atau orang baru dengan kuat dan kuasa Musa, Henok, atau Elia? Jawabannya mungkin yang nomor 2 tadi. Tapi kalau kita melihat kuat kuasa pengurapannya, tipikalnya memang mirip. Kalau kita melihat, Bu, Elia, Yohanes Pembaptis, dan Yeremia itu punya pengurapan yang sama. Beberapa khotbah sudah pernah saya sampaikan mengenai 3 ini. Bisa dilihat kembali, terutama di awal-awal 2019. Tapi kalau ada waktu, saya akan ulang kembali. Terima kasih. Ibu Florence, saya berdoa Tuhan berkati berlimpah dengan kehendak Tuhan, dengan cara Tuhan, anugerah Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati Ibu Florence, Tuhan akan jawab dengan anugerah yang besar daripada sorga. Tetap percaya, tetap berserah kepada Tuhan. Hanya yang terbaik dan hanya terbaik daripada sorga boleh terjadi. Amin. Ibu Mary, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, keluarga, suami dan ibu diberikan hikmat pengertian untuk bisa melangkah, mengambil sebuah keputusan yang tepat seperti hati Tuhan. Hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhan tentukan arah langkahnya. Terjadi dalam kehidupan Ibu Mary dan keluarga, dalam nama Tuhan Yesus. Pak Ivan, terkait dengan menghujat Roh Kudus, tolong diingat bahwa kata-kata yang ada di firman Tuhan soal menghujat itu keluar dalam sebuah perikop dan sebuah situasi yang tidak bisa digeneralisasi. Ada orang telat ke gereja, menghujat kamu, nggak bisa. Ada orang telat bangun ke gereja, menghujat kamu, tidak bisa. Orang lagi nyembah, dia kemudian tertidur karena terlalu capek, tidak bisa juga. Jadi kata menghujat Roh Kudus hari itu muncul gara-gara orang-orang imam kepala Farisi hari itu sudah tahu bahwa menurut kitab yang namanya Mesias itu kualifikasinya Tuhan Yesus punya. Dia tahu bahwa ini dari kuasa dari sorga, tapi masih bilang itu kuasa setan. Nah, itulah namanya menghujat. Dan kalau sudah menghujat, kelihatannya tidak ada pengampunan lagi. Kalau Pak Ivan bertanya, Pak, boleh nggak kasih contoh? Oh, jangan. Kalau saya kasih contoh, nanti saya menghujat. Begitu. Tapi kira-kira seperti itu. Oke. Ibu CCK, jadi ada berkat yang dikuduskan kemudian bisa dinikmati. Tapi ada berkat fasik yang nggak bisa dinikmati. Setiap orang akan mengalami hal yang berbeda-beda. Oh, itu firmannya beda? Tidak. Karena hanya Tuhan yang tahu apakah itu membuat iman kita akan jatuh atau tidak. Setiap orang punya pertumbuhan berbeda-beda. Pak, dulu dengan proyek ini kalau saya kuduskan, bisa dipakai, Pak. Ini saya sudah bertobat, tiba bisa dipakai. Kalau ada yang tidak bisa, padahal kalau dibilang nggak sejahat yang lain. Kadang-kadang manusia menilai apa yang dipandang oleh pandangannya sendiri, pendapatnya sendiri. Tapi menurut saya, serahkan kepada Tuhan. Belajar berserah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berikan hal yang berbeda.
Bapak Ibu Arsifansa mobil. Jadi kalau dilihat memang pernah terjadi yang namanya humming. Oh, itu humming. Dan kalau kita lihat semua humming di muka bumi itu apa sih? Di Israel pernah terjadi pada tahun baru. Hong, itu apa sih? Pembuka dan penutup dari sebuah gempa yang ada di bawah kerak bumi. Yang ada di bawah bumi kedalaman. Nah, itu kadang pemicu gempa. Nah, sampai sekarang belum pernah jelas, tapi dari semua penyebab-penyebabnya yang selalu ada adalah itu. Nah, itu bicara mengenai apa, Pak? Suara seperti itu, fenomena di langit. Saya percaya bahwa Tuhan sedang memberikan sinyal. Dan biarlah hati kita paham untuk melihat situasi yang sedang ada hari-hari ini menuju waktu akhir. Shalom Pak Bu DBS. Nah, ini nama perusahaan juga ini. Jadi kali boleh kasih nama yang jelas supaya kita bisa menjawab dengan baik. Jadi begini, makanya sebelum mulai usaha dalam segala hal supaya tidak pusing seperti ini, kalau ditanya, saya beli saham A dengan harga dengan sejumlah 500, kemudian ada untung. Ya kalau untung bisa persepuluhan. Nah kalau nggak untung bagaimana? Terus kalau nggak untungnya besar, terus nanti bisa dikreditkan apa tidak? Ini menjadi kesulitan. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu, kalau memang Anda mau berusaha segala hal, memulai segala usaha, mulailah dengan uang yang telah dikuduskan, alias adalah uang yang sudah Anda persembahkan persepuluhan. Gitu. Apa itu bisa menguduskan, Pak? Kalau begitu gini aja, Pak, saya usaha yang jahat aja, Pak. Misalnya jual narkoba, kemudian nanti hasilnya saya persepuluhkan. Itu namanya mencobai Tuhan. Nah, jadi saran saya ini semua menjadi ribet kalau kita memulai sebuah usaha, memulai sebuah bisnis dengan uang yang belum dikuduskan. Kalau sudah, lebih enak ngurusnya. Gitu. Nah, kalau kemudian mendapatkan hasil yang besar, nah kalau uangnya sudah kudus, ya Bapak Ibu silakan persembahan syukur saja. Gitu. Detail-detail seperti ini ada baiknya nggak bisa dijawab dengan 1 menit seperti ini, Bapak Ibu. Anda bisa menghubungi saya berikutnya. Ibu Debbie dan teman-teman yang lain yang senada, saya hari ini berjemaat di GBI Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ya, kalau ditanya, Pak, orang gerejanya mana? Ya di situ. Puji nama Tuhan. Shalom Pak Bob, terima kasih buat dukungannya. Bapak Ibu, selama channel ini masih free dari iklan, Anda menonton dengan nikmat tanpa terputus dengan iklan, dinikmati saja Bapak Ibu. Saya percaya biarlah kita sama-sama makin maju untuk angka. Nah ini penting sekali. Kalau sudah kejadian dan kejadian, dicari hubungannya sedapat mungkin dikaitkan, itu namanya cocokologi. Tapi kalau sebuah kejadian terjadi di masa yang lalu, di mana bahkan saya pun belum lahir, dan kemudian hari ini terjadi lagi dengan sebuah kaitan yang sama dan berulang kali seperti gaya orang Yahudi, kelihatannya kita harus kasih perhatian besar karena ini ada sebuah pesan Tuhan yang terselubung melalui angka tersebut. Puji nama Tuhan. Bu Deviana, jadi ini kan konseling, tentu saja tidak bisa dijawab dengan singkat, dengan teks yang cuma 1 menit, 2 menit. Ke depan begini, menjaga supaya api terus menyala, itu memang bagian kita untuk waspada dan berjaga-jaga bersama dengan Roh Kudus, pertolongan Tuhan sempurna. Tetapi kadang-kadang memang waktu kita lagi ingin sungguh sama Tuhan, kekristenan itu hidup bukan dengan sentuhan spontanitas. Bukan dengan sentuhan yang namanya reaktif, tidak. Tapi kita harus punya api yang stabil. Oleh karena itu saran saya adalah punya sebuah komunitas yang sehat, komunitas yang baik, yang bisa sama-sama membangun. Kadang-kadang tidak perlu terlalu cepat, yang penting langkahnya tidak terhenti, terus maju satu persatu. Nah, jadi komunitas itu penting terutama hari-hari ini. Saya percaya bahwa tidak ada orang Kristen yang bertumbuh sendiri. Harus satu komunitas yang kuat, yang sehat, yang bahas firman Tuhan, nanti bisa lebih terjaga apinya. Demikian.
Pak Andrianto menanyakan tentang tugas Abraham murni. Kelihatannya Tuhan sedang bicara pada Bapak melalui seseorang atau Bapak dapat sendiri tertentu. Saya tidak bisa tahu arti kata Abraham murni karena Abraham adalah bapak orang beriman dan ada banyak fenomena dalam kehidupannya karena keluarganya juga bukan terlihat sebagai keluarga yang harmonis dan baik seperti konsep yang kita yakini hari ini. Karena di sana ada pertentangan dengan Sarah, dengan Hagar, dan kemudian dengan anaknya. Tapi berdoa lagi sama Tuhan. Kalau ada waktu yang baik, kita bisa ngobrol. Shalom, Ibu Susi Xiao. Jadi terkait dengan kenapa dalam pembahasan di Alkitab, kok di Wahyu 7 Bani Dan nggak ada? Ya ini juga menarik kan, ada dua yang hilang di sana, yaitu pertama adalah Bani Dan dan dari Efraim. Ada banyak alasan kenapa tidak masuk dari sisi akhir zaman kita lihat. Pertama adalah karena dua suku ini adalah suku yang paling banyak menyembah berhala. Dan disinyalir. Kapan kita akan membahas dengan lengkap ayat-ayatnya, bahwa dari Bani Danlah akan keluar tokoh yang akan melawan Tuhan atau menyengsarakan orang percaya, orang Israel. Jadi dua suku ini tidak keluar seakan-akan. Ada alasan lain, Pak? Pasti ada. Cuma kita akan buat dalam sebuah seri saja supaya lebih jelas. Demikian, Ibu. Ibu Felin, terima kasih untuk masukan untuk segala hal yang boleh Ibu lihat dan Ibu diberkati dengan banyak hal. Terus doakan supaya ini boleh terus berkembang dan makin banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Maria Fitri, jadi masa kecil Tuhan Yesus di Alkitab ya cuma itu saja. 0 sampai 2, 12, 30, seterusnya. Untuk membahas ini diperlukan yang namanya tradisi dari buku-buku tulisan-tulisan yang ada di Tanah Perjanjian. Dan tentu saja dalam pembahasan ini saya harus bicara bahwa yang dibahas ini bukan levelnya bukan Alkitab. Jadi sampai hari ini kita masih pasang dulu yang levelnya di Alkitab dulu, ada ayat-ayatnya. Selebihnya masukkan info-info tradisi segala macam menjadi pelengkap dan coba ya kapan-kapan saya sedang sudah ada bahannya, tinggal nanti akan dibahas tentang terkait dengan hal ini. Doakan saja, Bu. Ibu Ingrid, hierarki malaikat. Wah, ada pengalaman-pengalaman rohani spiritual yang saya pernah alami. Tapi sampai hari ini saya belum pernah melihat secara langsung diberitahu atau mendapatkan kesan atau pengertian tentang hierarki malaikat. Setahu saya cuma tahu jenisnya saja, tipenya, dan hierarki itu tidak banyak. Cuma apa yang ada di kitab. Tapi itu pun jumlahnya hierarkinya sudah lebih dari 5 sebetulnya. Nah, kapan-kapan kita bahas soal malaikat, karena ini benar-benar profetik. Saya akan kumpulkan dulu bahan-bahannya, doakan saja supaya ini bisa terus dibahas nanti. Demikian. Pak Gerard, soal kitab Henok, kita tahu bahwa kitab Henok adalah kitab yang tidak ada di kitab 66 kita ini atau Apokrifa. Nah, oleh karena itu, kita tahu bahwa orang Yahudi menulis bukan cuma hanya sekitar 39. Dia menulis banyak kitab yang kemudian tersebar dibawa lari karena masalah penjajahan Romawi. Ada aniaya di sana sehingga tersebarlah kitab-kitab ini. Nah, ada satu kitab yang diyakini oleh orang Yahudi sampai hari ini, beberapa kitab yang terus di Alkitab tapi nggak ada kitabnya. Misalnya kitab Henok, kitab orang jujur, kitab silsilah raja-raja, ya bukan seperti kitab raja-raja yang lain, tapi ini topik yang berbeda. Kemana kitab ini semua? Ada banyak kitab yang tertulis di Alkitab kita, tapi kitabnya nggak pernah kita temukan. Nah, orang Yahudi secara tradisi menyimpan kitab-kitab ini. Saya mendapatkan beberapa kopinya. Tapi tentu saja membahas ini harus hati-hati, karena jangan sampai kita membahas itu segala pengetahuan,
Tapi saya harus mencari dulu manfaatnya ini untuk kegerakan Tuhan apa. Doakan saja Pak Gerard, biarlah nanti doa Bapak Tuhan jawab, ya kita akan membahas. Puji nama Tuhan. Banyak sekali pertanyaan seperti ini, puji nama Tuhan. Ada medsos, FB, Instagram, YouTube, email yang sudah ada. Ketik saja di sana, nanti tim akan mengkompil jadi satu. Kalau Anda pengen, Pak, apa nggak bisa langsung? Saya ingin sebetulnya juga hubungan langsung, sangat mudah sekali. Ambil handphone Anda, telepon ke GSM, nomor yang Anda punya. Saya dalam kondisi free, tidak pelayanan, tidak sedang berdoa, saya pasti akan angkat. Dan saya percaya kita bisa ngobrol hal-hal yang penting. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati.